Halo kawan-kawan peternak ayam kampung semua. Salam satu hobi dari saya, peternak skala rumahan di lahan terbatas. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang mesin tetas buatan saya sendiri. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf untuk kawan-kawan yang sudah komen yang ingin saya membuat mesin tetas baru. Karena keterbatasan lahan saya dan juga induk saya yang cuman 12 ekor, di sini saya hanya akan mereview mesin tetas ini yang sudah hampir 3 tahun saya buat. Mesin tetas saya ini berukuran panjang 1 meter, tinggi 40, lebar kedalaman 40 cm. Jadi dengan ukuran 1 kali 40 cm ini saya bisa memasukkan telur 80 sampai 100 butir telur. Yang per minggunya saya masukkan sekitar 30 sampai 40 butir yang saya sekat setiap minggunya untuk masuk telur. Untuk jarak telur ke lampu saya menggunakan jarak 15 cm, dan juga dari telur ke nampan air kelembapan saya juga menggunakan 15 cm. Dan untuk antara fitting lampu, jarak lampu, paralel lampu 20 sampai 25 cm. Dan ini adalah rak. Saya membuat rak, mohon maaf karena saya juga tidak ada basic membangun, jadi apa adanya. Ini rak bisa dicopot. Ini untuk jarak lampu 20 cm. Sebelum menggunakan 10 fitting lampu, saya hanya menggunakan 6 fitting lampu paralel. Dan kekurangannya suhu yang di sini nanti kita jelaskan detail tentang pengoperasiannya. Karena suhunya tidak merata, akhirnya saya pakai semua setiap sudut menjadi 10 fitting lampu. Ini hanya buatan saya sendiri dan tidak disarankan juga untuk yang kurang rapi seperti ini, karena kurang bagus sebenarnya. Untuk bahan yang saya gunakan, saya menggunakan kayu 1x1 dengan harga 70.000 per ikatnya, isi 20 batang, panjang hampir 2 meter. Ini hanya saya hanya menggunakan hampir 5 batang kayu, dan sisanya 15 batang saya gunakan untuk pembuatan kandang. Untuk dinding saya menggunakan bahan dari triplek 1 lembar, dan juga jaring dengan hanya 1 meter. Untuk peralatan yang saya pakai, saya menggunakan termostat yang langsung tinggal kita sambungkan ke colokan. Hygrometer, termometer kayu. Ini juga hygrometer dan suhu, penghitung suhu otomatis. Untuk termometer kayu, hygro dan termostat itu saya beli 1 set di online. Dan juga saya menggunakan tutup ventilasi yang saya juga beli di online. Kita bisa mengukur kelebaran sirkulasi udaranya. Dan di sini saya juga tidak menyarankan untuk pembuatan seperti yang saya buat ini, yang masih terlalu banyak rongga, karena saya juga tidak terlalu pintar dalam membangun. Oke, kita langsung hidupkan saja. Untuk termostat, jika kita klik tombol sebelah kanan, ini adalah maksimal suhu yang akan lampu mati 41, dan minimal adalah 40,5. Kenapa 41? Karena ada selisih
dari termostat digital ke termostat yang kayu yang belum saya kalibrasi selisihnya. Ini yang harus kita cermati sebagai operator mesin tetas apapun itu, otomatis ataupun buatan sendiri manual seperti ini, karena pengukur suhu ini sangat mempengaruhi termostat nantinya yang akan menentukan berapa ketepatannya dengan termometer kayu. Untuk catatan buat kawan-kawan semua, dari pengalaman saya, yang paling penting itu adalah setelah kita membuat mesin tetas ataupun membeli mesin tetas, ketepatan kita dari termostat digital otomatis, ketepatan kita dalam menentukan lokasi termometer kayu. Biasa saya meletakkan satu di sini. Kenapa saya menggunakan dua termometer kayu? Saya ingin mencari suhu yang tepat di kayu. Patokan saya hanya menggunakan suhu termometer kayu, karena ini sudah jelas, sudah pasti dia akurat dibandingkan yang digital. Yang digital hanya memanfaatkan jarak antara pengukurnya ini. Dan untuk hygro saya juga menggunakan dua. Biasa untuk awal mulai penetasan saya menggunakan dua di posisi yang berbeda-beda. Dan saya biasa sebelum memasukkan telur meninggalkan mesin tetas ini dalam keadaan tertutup selama 3-4 jam, dan nanti akan melihat perbedaan suhu termokayu dengan kalibrasi antara selisih antara termokayu dengan termostat digital. Ini yang penting juga kita perlu catat, posisi untuk pengukur suhu ini dari termostat digital ini adalah kunci sebenarnya mesin tetas itu berjalan pas posisi di suhu yang kita tentukan. Mungkin masih ada kawan-kawan yang belum mengerti tentang termostat dan hygrometer. Pasti sudah banyak juga yang tahu. Sedikit saya jelaskan, termostat itu adalah alat digital otomatis yang digunakan untuk seperti saklar lampu yang akan hidup otomatis dan mati otomatis pada saat pengukurnya ini sudah mencapai suhu yang kita tentukan, kita setting di termostat. Termometer ini adalah alat pengukur suhu manual dengan menggunakan cairan, dan hygrometer adalah alat otomatis digital untuk mengukur kelembapan, suhu udara kelembapan dalam ruangan mesin tetas. Di sini saya akan langsung mencoba memasukkan telur dari ayam saya. Biasa saya menggunakan campuran air Rodalon untuk mengelap telur yang memiliki kotoran ataupun abu, biar bersih dari kotoran ataupun bakteri. Untuk mesin tetas buatan saya ini masih banyak memiliki kekurangan tentunya, yang mungkin untuk kapasitas penetasannya sendiri yang biasa orang-orang mungkin mencapai 90-100%, untuk mesin tetas saya ini hanya maksimal 80%, 70-80% tingkat persentase menetasnya telur. Sebelum saya mendapatkan 70, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum ada lampu yang di ujung ini, saya hanya menggunakan fitting yang rapat, dua di sini hanya menggunakan 6 dengan suhu yang tidak merata,
Akibatnya dari 30 butir telur yang saya masukkan itu hanya mencapai 40 sampai 50% yang menetas dalam 2 periode. Dan saya langsung menambah jaraknya antara 20 cm tadi, dan juga menambah 4 fitting lampu lagi. Dan saya mencari selisih suhu. Kalau untuk ayam 37, saya menggunakan 37 di termokayu, 37 derajat Celcius sampai maksimal 38,5 derajat Celcius di kayu. Sampai benar-benar suhu di sini, di posisi ini dan di posisi yang ujung hampir sama, hanya selisih setengah derajat atau 1 derajat. Kenapa saya bilang kita sebagai operator itu sangat penting dalam mengoperasikan mesin tetas ini? Untuk alat pengukur sendiri, kalaupun itu otomatis atau manual, kita harus rajin-rajin untuk mengecek posisinya, karena kalau posisinya di luar dari target, bisa agak ke bawah mengarah ke nampan air, suhu di sini bisa sampai suhu di termokayu bisa sampai 40 derajat, sedangkan di termostat digital belum mencapai 38 derajat. Dan akibatnya telur kepanasan dan banyak embrio yang mati di dalam telur jika kita terlalu lama untuk mengembalikannya ke suhu normal. Kenapa saya sarankan kawan-kawan untuk mencoba belajar menetaskan DOC sendiri seperti di video-video saya yang sebelumnya? Karena untuk waktu dan tenaga yang kita pergunakan jika dibandingkan dengan pembesaran, ini lebih cukup ringan dibandingkan yang pembesaran dalam modal pakan juga yang sangat besar, dan juga pembersihan kandang, penyediaan lahan yang harus bersih. Saya biasa memasukkan telur setiap minggunya, seperti yang saya sudah jelaskan juga di video saya yang sebelumnya. Dari indukan saya kumpulkan selama seminggu, lalu kita bersihkan seperti ini dan langsung masuk ke mesin penetas. Dan ada juga yang bertanya, apa yang ditulis di telur itu? Kalau saya pribadi itu hanyalah untuk penandaan tanggal, karena setiap minggunya masuk telur agar tidak tergabung dengan telur yang beda tanggalnya, karena bisa saja kita salah dalam peletakan perbedaan telur yang mengakibatkan salah tanggal dan telur itu mati karena kelamaan di dalam mesin tetas. Setelah kita meletakkan nampan air, kita langsung tutup mesin tetas. Biasa saya mendiamkannya selama 1 jam untuk menstabilkan suhu di dalam dan menyesuaikan suhu di 37 sampai 38 derajat Celcius dengan termostat digital ini. Kita akan memberi tanda tanggal pada telur yang mau dimasukkan. Ini telur yang sudah lebih dari seminggu. Saya juga belum tahu fertil atau tidak fertil karena sudah kelamaan. Yang biasanya ini saya kosongkan 1 bulan, saya hanya biasa menjual telur 1 papannya. Belum tahu juga ini yang sudah saya kumpulkan selama seminggu lebih, yang mana yang fertil atau tidak. Nanti kita cek di hari ke-5 atau 4. Kenapa saya menulisnya di ujung atas ini? Karena kalau kita posisi peneropongan telur, agar embrionya terlihat dengan jelas dan tidak tertutup oleh tulisan jika kita menulis
di antara tengah sini. Sebagai catatan untuk kawan-kawan semua, ternak ayam kampung yang saya kerjakan ini adalah usaha sampingan yang saya lakukan, bukan pekerjaan utama, dan penghasilannya pun hanya skala kecil dan bukan penghasilan yang utama yang saya kerjakan. Penghasilan utama yang saya lakukan berjualan di rumah makan. Untuk apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan, walaupun hanya dengan riset apa adanya, tapi kemungkinan besarnya hampir serupa jika kita menggunakan mesin tetas otomatis atau kapasitas yang ribuan. Sebagai catatan untuk kita, jangan terlalu berharap kepada hasil yang bisa mencapai 90 atau bahkan 100%, karena menurut saya untuk sekelas kita peternak skala rumahan, apalagi bahkan PT saja sendiri pun, kalau kita perhatikan, kalau kawan-kawan perhatikan di daerah kawan-kawan, pasti ada telur yang gagal tetas yang akan dibeli, biasanya itu untuk peternak lele atau ikan bawal. Bahkan PT saja tidak bisa mencapai tingkat tetas yang sampai 100% per periodenya. Kenapa saya sampaikan ini? Agar kawan-kawan jangan terlalu fokus untuk memiliki mesin tetas yang dengan daya tetas yang maksimal, ayam silangan yang maksimal, bobot yang maksimal, cepat pertumbuhannya. Kenapa saya tidak berfokus seperti itu? Karena setiap kandang, setiap perawatan, dan setiap peternak operator yang menjalankannya di kandangnya tersebut pasti berbeda cara pengerjaannya. Dengan mesin otomatis dan manual ini, yang menentukan itu bukan mesinnya. Banyak faktor yang menentukan tingkat tetasnya, dimulai dari pakan yang berkualitas, jenis indukan ayam, inbreeding atau tidak inbreeding, atau kawin silang, dan juga kita sebagai peternak yang menjalankan, mengoperasikan mesin tetas ini sebagai operatornya, pembolak-balikannya kalau itu manual, pengecekannya, pengecekan kelembapan suhu kalau itu otomatis. Bukan berarti kalau kita memiliki mesin tetas otomatis, kita masukkan telur dan kita hanya menunggu sampai 21 hari dan telur itu menetas 100%, saya rasa sangat kecil kemungkinan kalau kita hanya memiliki pola pikir yang seperti itu. Ini sudah mulai mendekati angka 37 ke 38 derajat. Kalau kita lihat dari luar, sudah menunjukkan angka hampir 100 Fahrenheit atau 37, hampir 100 Fahrenheit, 37 derajat. Dan kita bisa cek ke dalam. Patokan utama. Nah, ini adalah perbedaan dia kalibrasinya. Di sana sudah mendekati 37 derajat dan di bawah ini masih 36 derajat. Yang perlu di setel itu alat pengukur ini. Kalau kita semakin tinggi ke atas, semakin tinggi dari atas telur, ini akan semakin cepat panasnya. Dan kalau kita mendekati ke telur ataupun ke nampan air, ini akan panasnya akan lama. Ini yang harus kita setting kedekatan alat suhu ini untuk mencapai 38 derajat Celcius maksimal, agar dia termostat digitalnya mati dan akan turun sesuai dengan derajat yang kita tentukan lagi, dan akan hidup otomatis lagi di angka 37 derajat. Kita langsung masukkan telurnya untuk menyesuaikan
suhu kelembapannya nanti. Kelembapannya udah pas ya, 59%. Dan ini kelembapan untuk kawan-kawan semua, yang paling mempengaruhi adalah suhu ruangan. Kebetulan saya menggunakan seng, kandang juga kering. Jadi nampan air harus menggunakan air yang cukup banyak untuk menaikkan kelembapannya. Setelah saya tadi menurunkan alat pengukur suhunya, kelembapannya langsung naik ya. Yang di termo sana, di higro sana 61, di sini 59. Dan untuk suhu langsung cepat naiknya ke 37. Dan di termostat masih di 39,1. Nah, ini yang harus kita kalibrasikan, harus kita bisa menentukan di angka berapa kita menyeting ini mati, lampunya mati, dan di angka berapa lagi nanti dia hidup otomatis. Untuk menurunkan suhu, saya maksimal suhu 60 sampai 65, minimal 55 sampai 65%. Untuk menurunkan suhu, inilah fungsinya sirkulasi, setelan sirkulasi akibat karena sudah terlalu heating, panas di dalam mesin tetas, suhu menguap. Inilah kita buka ventilasi sirkulasi udara. Kenapa saya gunakan di atas? Karena udara lebih cepat ke atas jika dibandingkan di samping mesin tetas. Jika sudah terlalu tinggi kelembapannya, kita bisa buka yang paling lebar untuk menetralkan suhu kelembapannya lagi. Sebagai operator, ini yang harus kita perhatikan terus menerus per 4 jamnya sekali. Kalaupun jika kita punya kegiatan lain, mungkin bisa per 6 jam harus kita lakukan pengecekan. Karena jika terlalu panas di atas suhu 39 derajat Celcius atau kelembapan terlalu kering di bawah 50 contohnya, ini akan mengakibatkan banyak embrio yang mati, yang jika embrionya lemah akan mati. Di posisi suhu termostat 40,1 yang harusnya mati di angka 41 derajat. Posisi suhu sudah mencapai 38 derajat Celcius. Sebagai catatan, saya tidak berpatok kepada suhu di alat digital. Saya hanya mengambil hygrometernya. Jika kita perhatikan, di situ sudah mencapai 39 derajat suhunya. Di sini masih menggunakan masih 37,3 derajat. Tapi untuk kelembapannya hampir sama. Kalau untuk selisih 1 sampai 2% itu saya rasa sudah mendekati. Ketika kita buka pintunya, kelembapannya langsung turun karena ini posisi sedang hujan, udara langsung masuk. Dan suhu kita perhatikan di termokayu sudah mendekati 37. Karena suhu di luar juga dingin, makanya terlalu lama untuk menaikkan suhu di dalam. Posisi udah di 38 derajat, pas 38 derajat, kelembapan pas. Termostat digital sudah menunjukkan 40,8. Jika ini mencapai 41, otomatis lampu akan mati dan hidup kembali di, kalau derajatnya suhunya sudah di 40,5. Coba kita perhatikan.
Untuk suhu sudah pas ya. Setelan termostat juga sudah pas, setelan yang lama. Ini akan hidup kembali jika suhu turun 40,5. Settingan saya hanya setengah derajat. Bisa juga di 40 derajat. Di 40,5 dia akan hidup kembali. Posisi yang harus kita perhatikan adalah saat dia hidup kembali, apakah suhu di termokayu turun drastis atau tidak. Dan jika masih di posisi 38 kayunya, jika kita langsung buka, mungkin suhu langsung akan turun, nggak apa-apa. Di sini di kayu 37,5, di sana 37,5 sudah pas. Apabila terlalu lama turunnya, suhu terlalu lama di sana, terlalu lama turun, kita bisa menurunkan settingan ini, mati di 40 derajat, hidup di mati di 41, hidupnya kembali di 40 derajat dengan cara menekan lama di bagian tombol ini, turunkan suhunya di 40 derajat pas, selisih 1 derajat dari mulai mati, dan dari selisih 1 derajat dari 41 mulai mati suhu, dan akan hidup kembali di suhu 40. Dan saya akan melakukan pengecekan kembali, karena ini posisi hujan akan mempengaruhi tingkat panasnya. Dan apabila nanti siang, besok mungkin siang akan berubah lagi, itu yang harus kita cek terus, menyesuaikan kalibrasi antara termometer kayu sebagai patokan utama dengan termostat dan juga alat pengukurnya ini. Setelah 1 jam kembali, suhu sudah mencapai 38,5, sudah melebihi dari standarnya. Di sini masih 40, dan jika ini mencapai 41, saya rasa suhu di bawah akan sudah mencapai 39. Kita harus sesuaikan lagi dulu suhu matinya, kita tekan lama, kita naikkan di angka, kita turunkan di angka 40,5. Karena tadi sudah saya turunkan ini, itulah yang mempengaruhi, dan juga posisi lagi hujan, kita harus setel terus, mati di 40,5, hidup kembali di 40 derajat. Ini yang harus kita setting terus selama mesin tetas berjalan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya bagikan tentang review mesin tetas buatan saya. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi untuk tingkat tetas, daya tetas mencapai 70%, saya rasa untuk saya sudah cukup. Karena dari 30 atau 40 butir yang saya tetaskan, 25 sampai 30 itu berhasil menetas. Saya rasa cukup untuk tipe kandang yang saya gunakan yang juga terbatas. Dan juga untuk kawan-kawan peternak lainnya yang masih belum menggunakan mesin tetas, mungkin malas, menganggap rumit menggunakan mesin tetas, hanya perlu belajar sebentar. Mungkin kita selaku peternak ataupun pelaku usaha apapun itu, saya rasa nggak akan ada habisnya untuk belajar, karena menurut saya kreativitas itu tidak ada batasannya. Seperti saya juga akan kedepannya selalu terus berbagi informasi yang berguna tentunya untuk kawan-kawan semua. Mungkin saya akan berbagi tentang rumah makan saya, Lesian Udana, bagaimana cara saya belajar dalam usaha rumah makan, bisa sharing untuk kawan-kawan semua. Jadi belajar tidak ada batasannya. Walaupun usia saya sudah 35 tahun, saya juga harus tetap belajar, mengikuti teknologi, perkembangan teknologi, pemasaran, dan juga tentunya zaman yang terlalu cepat berjalan. Mungkin masih banyak kekurangan saya sampaikan mohon maaf.
saya juga masih dalam tahap belajar dan kita harus terus belajar. Apabila ada kekurangan saya bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk kawan-kawan juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah selalu mendukung channel saya ini. Semoga kedepannya saya bisa terus berbagi informasi yang positif tentunya, dan tidak hanya berdasarkan teori-teori yang hanya menyampaikan video-video yang menurut saya clickbait atau fiktif ya. Informasi saya sebisa mungkin saya akan sampaikan sesuai fakta yang pernah saya alami, dan juga tidak akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan fakta di lapangan juga yang kawan-kawan alami. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam satu hobi.